Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Gita Kartika dalam beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang program podcast Komur Parlemen yang merupakan wadah dan ruang yang tentunya dari menyampaikan seputar informasi DPRD Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Protokol dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya Sobat Parlemen bersama salah satu narasumber yang sangat energik sekali, berwibawa dan juga berkarisma pastinya, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Bapak Jaki Sari SH. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, Kak. Ya Bapak, saya Gita Kartika Pak yang akan bersama Bapak pada hari ini berbincang-bincang pada hari ini. Nah Bapak, hari ini tema kita adalah sejarah baru Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang. Sebelum itu, Bapak kan dikenal sebagai sosok yang menjaga komitmen nih Pak. Disiplin, masih muda, dan bersahabat. Bagaimana seorang Jaki Sari SH sewaktu kecil? Mungkin boleh Bapak menceritakan sedikit sewaktu Bapak masih kecil Pak. Baik, Kak Gita, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas undangan podcast ini. Kalau tentang ketika kecil itu, sebagaimana juga seperti teman-teman mungkin biasanya seperti Kak Gita juga ya, sekolah hanya saja mungkin dari eh, orang tua mendidik kita itu memang harus disiplin dan tidak, yang terutama itu jangan pernah katanya berbohong. Itu pelajaran yang kalau untuk berpolitik itu pelajaran dari orang tua tentang bersahabat dan membantu orang lain itu dari orang tua perempuan. Ketika waktu SMP naik ke SMA, dari SMP itu berprestasi, SMA terus kuliah itu sempat eh, gagal waktu pas pendaftaran karena nggak ada biaya. Di 2005 baru kuliah kembali. Disitulah berusaha ya, langsung dididik sama orang tua untuk kita itu disiplin agar bisa mencapai cita-cita gitu. Itu kan. Oh berarti memang Bapak dituntut untuk menjadi seorang yang jujur, orang disiplin sehingga menjadi sosok seorang Jaki Sari SH seperti sekarang ya Pak ya. Benar sekali. Nah, sebelum Bapak menjadi ketua DPRD seperti yang sekarang ini yang Bapak laksanakan ini, Bapak dulunya seorang apa Pak sebelum menjadi seorang ketua DPRD? Hanya kuliah, terus ikut-ikut di organisasi pertama kali itu 2009 kali kita. Di 2009 ketika Gerindra itu dibentuk, sebelumnya memang senang berorganisasi di KNPI dan yang lain-lainnya. Jadi ketika Gerindra dibentuk, memang senang sama sosoknya Pak Prabowo, makanya ikut di salah satu organisasi pemudanya Gerindra yang dibentuk oleh keponakannya Pak Prabowo itu Mas Haryo di Tidar. Jadi ikut-ikut dari situ, memang dari awal sih senang berorganisasi, karena dari awal itu kepengen sih untuk bisa lebih dekat ke masyarakat, bisa membantu masyarakat itu, ya wadahnya itu kita di DPR gitu. Berarti Pak Prabowo termasuk role model dari Bapak ya, berdasarkan Bapak ya. Jadi kira-kira Pak organisasi merubah hidup Bapak nggak Pak? Merubah, sangat-sangat merubah. Kita di situ harus bisa, terutama itu disiplin ketika kegiatan-kegiatan di organisasi itu. Kita bisa banyak belajar bagaimana kepemimpinan, bagaimana menghadapi orang dan yang lain-lainnya itu di organisasi gitu. Jadi berdampak sampai saat ini Ya. gitu ya Pak ya. Nah lalu Pak gimana nih Pak rasanya karena Bapak sekarang sudah menjadi ketua DPRD bahkan 2 periode mencetak sejarah baru di Kabupaten Deli Serdang ini. Nah karena baru kali ini tuh Pak ya ada ketua DPRD 2 kali ya Pak periodenya. Usaha apa saja yang Bapak lakukan saat itu? Hmm, kalau ditanya perasaannya pasti senang dan bangga, tapi itu juga bukan harus untuk selalu terus bereuforiya. Satu ya bangga dia bilang, tapi usaha yang dilakukan itu seperti yang tadi Mbak kita tanyakan, disiplin, integritas, dan usaha-usaha yang lainnya tidak neko-neko, dan yang utama itu selalu mendengar orang tua. Doa orang tua, istri itu yang sangat terpenting. Ya makanya saya itu bisa jadi ketua DPR itu sampai kedua kali.
menjaga ritme di partai juga, dan saya juga bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo, mentor kita Bang Dasko, Pak Muzani, dan juga Bapak Kusirawan Pasar Ibu. Sebelumnya Bapak pernah berpikir nggak bahwa menjadi seorang Jaki Sahri sekarang ini? Karena kan Bapak kan ini kan menjadi orang yang paling orang nomor satu di masyarakat. Bapak yang menyuarakan rakyat. Apakah pernah berpikir untuk menjadi yang seperti sekarang ini? Enggak, mimpi aja juga enggak. Mimpi juga tidak. Enggak. Dulu tuh hanya kepengen jadi anggota DPR aja. Jadi anggota DPR biasa saja sudah bersyukur. Tapi di 2019 mungkin rezeki dari Allah, di 2019 saya nyalek, sebelumnya di 2014 kalah, di 2019 nyalon, itu suara paling kecil di antara 50 anggota DPR. Tapi alhamdulillah diamanahkan Pak Prabowo untuk menjadi ketua DPR. Sampailah sekarang ini kedua kali tetap diamanahkan. Alhamdulillah sekali Pak ya. Berarti memang dukungan penuh dari support kedua orang tua, istri dan keluarga sehingga menjadikan sosok Bapak Jaki seperti yang sekarang ini ya Pak, benar sekali ya. Lalu Pak, sebagai pemimpin jabatan politik dan pejabat publik yang dipilih langsung oleh masyarakat, ada hal yang paling berkesan dan siapa yang mendukung Bapak bisa menjadi seperti saat ini? Hal yang paling berkesan itu ketika pemilihan itu masyarakatnya mau memilih kita hanya berdasarkan menang tidak. Saya pada saat pemilihan itu tidak ada membagi-bagi uang dan yang lain-lainnya, makanya suaranya kecil, tapi alhamdulillah bisa terpilih. Itu hal yang paling berkesan. Berkesan ya Pak. Jadi masyarakat juga tahu Bapak, mengenal Bapak lebih dekat. Karena memang masyarakat merasa sosok Bapak memang sangat diperlukan untuk menyuarakan suara hati rakyat. Seperti itu Pak ya. Nah, wakil rakyat dari Dapil 5 mencakup hamparan Perak dan Labuan Deli yang dipilih langsung oleh rakyat. Apakah ada kendala saat Bapak ingin mewujudkan aspirasi konstituen Bapak? Kalau untuk kendalanya, walaupun kita sebagai ketua DPR pasti ada, itu terkait dengan untuk pembangunan dan yang lain-lainnya itu kan sudah tersistem. Tersistem artinya penganggaran itu kan dibahas 1 tahun sebelumnya. Nah, ketika di tahun pertengahan kita melakukan reses atau ada masyarakat itu menyampaikan aspirasi, di situ kita susahnya untuk memasukkan aspirasi itu karena harus menunggu di tahun berikutnya. Tidak bisa juga kita ujuk-ujuk bisa kita realisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu. Itu yang menjadi kendala. Terkait juga dengan ya Pemkab Deli Serdang ini kan sangat luas, tapi anggaran yang hanya 4,6 sekian triliun itu untuk mencakup wilayah yang sangat luas, beberapa kali lipat. Deli Serdang ini beberapa kali lipat dari Kota Medan. Sementara Kota Medan APBD-nya itu sudah hampir 8 triliun. Jadi kendalanya itu pertama itu terkait anggaran dan sistem yang sudah berjalan. Tak boleh juga kita ujuk-ujuk mentang-mentang untuk kita minta ke dinas, ini aspirasiku harus di Pamakat, bisa juga kita harus mengikuti sistem itu. Nah di masyarakat kan mereka kepengennya aspirasi itu begitu disampaikan harus diwujudkan. Kendalanya di situ sih, itu membuat kadang kita agak kerepotan. Iya sangat pas sekali. Jadi Pak selama Bapak dikenal sama masyarakat itu apa Pak yang Bapak lakukan? Biasanya kita ke masyarakat itu ya turun saja berbaur sama masyarakat, duduk bareng, dimanapun nggak kita turun itu ke masyarakat, kita menganggap itu sebagai ketua DPR. Mereka itu teman kita, sahabat kita, dimanapun di warung, dimanapun ya kita duduk bareng sama mereka, mendengarkan apa keluhan-keluhan mereka, kita sampaikan. Saya tidak pernah menganggap jabatan ini adalah sesuatu yang wah gitu. Bahkan terkadang saya lupa kalau saya itu ketua DPR, berbaur sampai kadang diingati teman, nggak boleh lah ketua pakai celana pendek gitu. Jadi kayak ada batasan gitu kan. Oh, jadi intinya masyarakat juga termasuk adalah sahabat kita juga ya Pak ya? Iya. Kita jadikan sahabat. Nah, jadi Pak menurut Bapak pandangan Bapak tentang DPRD Deli Serdang saat ini seperti apa Pak? DPRD Deli Serdang semenjak ya saya nggak tahu ke belakangnya itu
juga. Tapi beberapa masyarakat yang sudah datang ke DPRD selalu menyatakan baru ini bisa masuk bebas ke kantor DPRD, yang dulunya itu bagi masyarakat yang di dapil saya. Dulunya untuk seperti saya, mimpi pun tidak pernah katanya untuk bisa duduk di ruangan ketua DPR. Karena bagi saya ini rumah rakyat. Bahkan ketika kalau demonstrasi saya selalu undang dulu. Jadi menyampaikan unek-uneknya lebih baik itu di dalam. Kita layani masyarakat itu biar mereka juga senang. Menurut saya itu yang ada perubahan sekarang. Berarti memang Bapak dan tim itu sangat menerima ya, sangat menerima siapapun yang mau berkunjung, terutama Pak ya di kantor DPRD ini Pak ya. Ya, kalau di luaran kita anekdotnya mungkin kalau kita ke kantor DPRD lainnya itu susah untuk masuk. Tapi kalau di sini kalau kita bisa lihat siapapun bisa masuk. Penjual asongan bahkan bisa masuk ke kantor DPRD ini. Penjual rokok, penjual makan-makanan bisa masuk. Iya, berarti membuka peluang untuk siapapun yang mau ya Pak ya. Iya. Benar sekali. Nah, jadi Pak, yang saya lihat juga, saya pengalaman pribadi juga melihat bahwasannya Bapak itu adalah orang yang sangat aktif sekali di media sosial. Bahkan Bapak selalu mengupload nih Pak, keseharian bersama keluarga, bersama anak. Bahkan Bapak sering juga nih main bola ya saat hujan-hujan bersama anak sore-sore hari. Nah, apalagi banyak sekarang menyalahgunakan media sosial nih Pak orangnya. Jadi menurut Bapak, gimana nih Pak? Sebagai bahan ajudan kebencian, kenapa media sosial tuh disalahgunakan sama orang Pak? Nah itu kalau menurut saya media sosial itu sangat penting. Itu cara kita, apalagi kita DPR itu berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan media sosial yang digunakan itu untuk ujaran kebencian itu sangat kita sayangkan. Kenapa harus dipublish ketika kita mengkritik seseorang itu secara berlebihan, bahkan menghina? Itu yang sudah diatur oleh undang-undang. Seharusnya menurut saya itu bijaklah menggunakan media sosial, jangan terlalu ikut-ikutan. Terkadang di media sosial ini informasi itu kan cepat bisa kita dapat, belum kita tahu itu yang terkait perbuatan tidak menyenangkan langsung kita upload, itu yang sangat kita sayangkan. Harusnya bijak dalam menggunakan media sosial, tidak selalu ikut-ikutan. Jadi menurut Bapak, apakah sangat penting sekali memang untuk kita mengupload segala aktivitas kita di media sosial? Namun yang kita ketahui saat ini adalah ketika kita mengupload ada aja orang yang memang nggak suka sama apa yang kita upload. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, kalau bagi saya pejabat publik itu ketika kita mengupload sesuatu orang tidak suka itu tuh biasa. Wajar. Kebijakan saja tuh pasti ada yang suka dan tidak suka. Jadi kalau kita mengupload ada orang mengkritik, anggap saja kritik itu untuk membangun. Bahkan kalau kata ada satu staf saya, Chandre, kalau dia apa, senyumin aja. Senyumin aja Pak. Ya. Hal yang biasa itu dikritik. Kalau kita tidak mau dikritik, kita mau saja jadi pejabat. Bahkan Pak Prabowo juga ketika mencalonkan itu habis-habisan dibully, habis-habisan dihina, beliau tidak pernah menanggapi itu. Itu dijadikan untuk membangun, kritik itu untuk membangun. Terkait kritik dan menghina, apakah selama ini Bapak pernah ada mengalami hal yang sama seperti itu? Itu banyak dan sering, tapi itu tidak kita masukkan ke dalam hati. Kita anggap aja itu orang yang mengkritik atau membenci kita, itu sebenarnya dia sayang sama kita. Kalau dia nggak sayang sama kita, nggak mungkin diperhatikan itu media sosial kita. Iya benar Pak ya, karena lumayan ya Pak ada yang memperhatikan kita ya Pak ya. Nggak mungkin kalau kita di bawah mereka, kita dikritik. Jadi seorang petugas asongan itu kan nggak ada yang mengkritik ya, pasti selalu yang di atas. Tapi anggaplah itu sebagai cambuk untuk kita. Dikritik itu sebenarnya satu masukan yang luar biasa. Asal jangan kritiknya berlebihan tentang keluarga ataupun yang lainnya. Berarti bijak dalam mengkritik dan kita ambil juga intinya ya Pak ya. Ya seperti itu. Lalu Pak, apa hal yang benar-benar Bapak inginkan atau Bapak lakukan dari dulu tapi belum tercapai saat ini, hingga saat ini? Yang pertama itu pengen di setiap kecamatan itu ada sekolah yang bermutu dan rumah sakit yang memadai. Jadi biar masyarakat itu tidak susah-susah untuk berobat dan pendidikan. Itu yang saya kepengen.
terutama sekali bangun masjid sih atas nama orang tua. Sudah tercapai belum? Belum, Oh belum. tapi namanya cita-cita. Oh iya boleh. Kalau sudah tercapai kan nggak dibilang. Iya. Berarti nanti saya doakan semoga bisa ya Pak, yang membangun masjid atas nama orang tua ya Pak. Amin. Amin. Dan lalu Pak, harapan Bapak nih Pak untuk Deli Serdang di periode kedua ini, apakah ada target? Harapannya kita kepengen itu antara DPR dan pemerintah itu terus berkolaborasi, bersinergi agar bisa mencapai apa yang nantinya Bupati itu program-programnya bisa berjalan. Kalau tanpa ada kerjasama dan sinergi, mungkin program-program itu tidak bisa berjalan. Harapan kita semoga nanti ini kan masuk masa pilkada, minggu tenang besok pemilihan, siapapun besok yang terpilih, sini saya nggak berkampanye, siapapun besok yang terpilih itu bisa bersinergi dengan DPRD agar program-programnya di masyarakat itu bisa berjalan. Bersinergi dan berkolaborasi ke depannya Pak ya. Nah jadi Pak, Bapak ini kan usianya muda, yang saya bilang tadi energik juga, berwibawa juga, pastinya menjadi role model kami yang anak muda nih Pak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah Bapak boleh Pak kasih pesan-pesan ke teman-teman kita semua yang nonton kita pada hari ini, pesan-pesan motivasi Ya. untuk kita yang anak muda Pak. Ya itu sebenarnya saya juga nggak pengen sih Mbak dibilang udah tua, tapi untuk teman-teman dan kawan-kawan yang mungkin usianya masih kuliah atau baru bekerja, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menghina di tempat kita bekerja. Contoh, ketika saya di Gerindra, ya ikutin apa yang menjadi aturan. Jangan kita senang atau suka-suka dengan semaunya keinginan kita. Setiap perjalanan itu ada aturan. Aturan itu yang harus kita ikuti. Tetap semangat dan jangan pernah merasa kok hidupku seperti ini, misalnya belum beruntung. Karena contoh, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di waktu kuliah saya sempat berhenti ya. Jadi tetap semangat. Yang terutama itu semangat dan jangan, salah satunya yang terpenting itu jangan coba-coba narkoba sih sama judi. Itu sih wanita. Intinya semangat, jangan berbohong tadi Pak ya sama orang tua, istrinya harus jujur dan juga ikhlas mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak itu saja ya hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Bapak Jaki Sari. Begitu banyak sekali motivasi-motivasi sharing bareng dengan Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita yang menonton. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu Bapak dan keluarga. Sampai bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya baik teman-teman, saya Gita Kartika pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus Kombur Parlemen Podcast DPRD Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.